Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan yang berada, kali ini saya di Desa Sime ya, yaitu desa masih dalam kelurahan Sime juga ya Mas ya. Iya Mas. Kali ini akan menelusuri Curug Matarangga ya. Maratangga. Dan curug sini ini di mana situ ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita kupas. Ini lagi bersejenak perjalanan menuju ke sana, dan inilah makam daerah sini, makam paling tua ya. Dan di depan kita juga ada makam yang paling tua. Dan itu makam tua di situ kelihatan. Nah itu makam paling tua di situ. Tapi setelah saya kasih salam, saya tidak akan mengganggu dan tidak akan mengusik apapun. Saya hanya ingin memberikan satu wawasan atau satu apa ya, katakanlah pengertian bahwa kita di makam harus sopan, harus waspada dan tidak boleh berbuat maksiat. Itu yang akan saya ungkapkan. Karena makam adalah tempat-tempat para leluhur kita yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kita wajib menghormati beliau. Dan saya ucap salam, dan sini pun hewan juga bersahabat, tidak begitu mistik ya. Nah juga terang makamnya. Baiklah. Ini ada yang mau komunikasi makam tertua siapakah di sini? Ini agak hujan kritik nggak apa-apa. Kalau memang sudah tugas, saya dipanggil sini untuk mengupas. Barangkali satu mediator bisa datang sini, kita kupas siapakah makam tertua di sini. Bagus. Akan saya panggil sebentar ya, walaupun ini kita awal perjalanan menuju ke Curug Maratangga, tapi inilah untuk lebih menarik. Bahwa di sana ada makam paling tua yang patut kita hormati. Hidupkan nggak apa-apa ya Mas ya, demi konten syiar Islam. Bagi pemirsa di luar sana yang melihat konten ini, tolong jangan di-skip karena ini hujan juga kasih saya shooting, brindisnya, kehujanan. Demi syiar Islam pertama, yang kedua demi menegakkan kebenaran. Syiar Islam intinya. Jangan saya panggil, ini mungkin waktu hanya 10 atau 5 menit. Komunikasi. Siap ya Mas ya? Assalamualaikum. Bintang paling sepuluh nanti pulau sudah melebihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Turun kula ngapunten ya. Kula teng mriki mboten badhe ngusik, mboten sopan, mboten badhe tamasiah. Tapi kula cacawah mriki, grimis mriki, kula memenuhi undangan saking Mbah Maratangga. Kula mampir mriki, kula kepengin makam teng mriki sing paling tua. Supaya kula saged bertawasul mendoakan jenengan. Sing paling tua mriki sinten, Mbah? Ngamin. Enggak. Maaf pemirsa, namanya nggak boleh disebutkan ke siapapun, cukup kita berdua yang tahu. Maaf ya, ini amanat dari beliau, tidak boleh dibeberkan karena takut dimin sesuatu ya Mbah. Karena ilmu sangat mumpuni dan sangat sakti. Dia juga berjuang sini ya Mbah. Berjuang sini yang membuka, katakanlah membuka desa ini. Yang berbuat alas. Bahkan ilmunya pun tidak main-main. Makanya tidak mau disebut namanya biar dijadikan ritual. Alhamdulillah. Ngapunten nggih. Belum mengusik mboten teng mriki? Mboten. Hujan, Mbah. Ngapunten, dengan hujan tak panggil kula benten-bentenen ya. Jangan lupa ngapunten, minta maaf sudah mengusik jenengan dan memberikan satu pengertian pada masyarakat. Tolong hormati makam itu. Dia asli dari sini, Mas.
sing babat alas, babat tanah ini, babat si desa ini. Tapi namanya maaf tidak boleh disebut rahasia pribadi. Jadi patutnya kita harus menghormati aja dan bertawasul Fatihah itu yang terutama. Jangan sampai kita melupakan sejarah ya Mbah. Tanpa beliau desa ini nggak ada. Walaupun semua izin Allah, tapi harus pakai syariat. Tanpa beliau ini yang saya masukkan ke mediator, mungkin tidak akan ada desa ini. Ya? Jadi seharusnya kita hormati. Mohon sampaikan Mbah. Pesan-pesan kangge kulo pribadi, kangge kru, kangge masyarakat. Insya Allah. Terus? Insya Allah. Beliau pesan teruskan perjuangan kita syiar Islam lewat jejak misteri malam ini ya. Syiar dalam gelap. Teruskan, beliau mendukung sepenuhnya dan yang paling penting untuk ketahui jangan pernah melupakan sholat. Bagus banget nih Mbak. Jangan pernah melupakan sholat, baca Al-Quran dan baca sholawat. Ngoten nggih, pesenin jenengan nggih. Terus kangge selanjutnya ke depannya tim kula niki kok menawi jenengan pikantuk wonten pesenan nopo monggo sampe kemawon. Mas kula saged langkung atus-atus, Bang. Insya Allah baik kula arhaken ya. Ini pendongan. Wonten malih. Malas kerja. Harus perlu kerja. Kerja sambil ibadah. Insya Allah. Tenang sangat ya. Beliau pesan bagi kita semua tim, terutama teman-teman kita semua di rumah, baik yang di luar sana, pemirsa, beliau pesan jangan malas bekerja. Teruskan perjuangan kita. Dan yang satu tadi, kalaupun kita sudah merasa bisa menjaga adab, tentunya di luar sana belum tentu. Kita sosialkan terus adab ini serta sopan santun untuk menghadap ke makam. Untuk masuk ke makam tidak duduk salam, nih Pak. Tidak duduk salam. Jadi kita jangan sampai lupa. Salam lah. Apa seharusnya kita salam? Assalamualaikum ahli kubur. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa bersolawatlah. Kita hakikatnya ziarah ke makom. Kita malu kok keberadaan sudah dikubur, Mbah. Kita malu. Yang sudah di dalam kubur bisa mengajak kita sopan untuk bersolawat, bertasbih kepada Allah. Tapi kita yang masih hidup, untuk diri kita sendiri nggak bisa solawat, sholat pun susah. Kita harus malu itu pada beliau-beliau yang sudah di dalam kubur. Salut. Kita wujud mencontoh beliau, para pejuang-pejuang yang senantiasa rela jiwa dan raga untuk negara kita ini, untuk desa kita, untuk umat kita, yaitu umat Islam. Bismillah. Yang mencekap, Anda sampai nama lah. Nopo. Insyaallah. Karena ini adzan kita break dulu. Karena dia dengar adzan, suruh kita berhenti dulu, kita diam dengar adzan sampai adzan selesai. Adabnya itu dipanggil-panggil. Mun kita lanjut bukan orang karena ada masjid kata atau yang terdekat Sengkulo Jawa. Pengertian juga karena adzan itu semua masjid terdengar. Jadi kita
menjawab yang terdekat. Kalau dekat sudah selesai, yang lain masih, berarti nggak masalah. Ini Mbak. Dengan masih kerso pinarakan apa pada konjuk? Menunjukkan perjalanan. Ini Pak. Pengapun singkatan ya. Walaupun musiknya. Matur nuwun kedue. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa tadi penunggu sini makom yang paling tua ya, mungkin dialah yang paling pertama di sini, tapi sayang banget dia nggak mau nunjukin identitasnya karena dia sangat berilmu tinggi dan juga muslim. Bahkan sampai adzan pun kita nggak boleh bicara dulu. Tadi saya lakukan. Kenapa kita kesini agak sore? Karena resikonya besar. Kalau malam nggak enak. Jadi namanya sholat isya bisa sampai malam kok, sampai jam 3 masih bisa sih. Oke, kita dalam perjalanan aja. Tadi sudah pamitan dan harus kita jaga benar-benar pesan beliau ya. Jaga iman, jaga Islam, jaga sholawat, dan jangan lupa. Kita lakukan perjalanan. Ini aja jauh nggak apa-apa ya. Karena kesempatan, kamera masih jalan ya? Jalan? Masih? Masih itu. Dalam kamera berjalan. Bentar sangat pendek. Awas. Kamu depan. Oke. Depan. Kita lagi berjalan menyusuri tempat Curug Matarangga ya. Maratangga. Maaf, Maratangga. Anu be Mas, tur Bapak, teman. Wah. Ini ada peringatan ya, dilarang pengunjung dilarang mandi ya, daerah Curug ini dan dilarang selfie pada jam 11 sampai jam 12. Makanya kita kesini tepat ya di atas di bawah jam 10 ya, karena ada larangan juga. Nah ini kalau lokasi Inilah lokasi curugnya. Ini bukannya? iya, niki. Ini masih anak. Ini masih curugnya. Sini nih. Ini curug sini nih pemirsa. Ini curug sini nih. Kalau pemirsa ingin mengetahui, ini curug sini. Kecil memang. Kalau nomor tangga masih di sana ya. Di sana ini narasumber dari daerah sini. Ini curug sini nih. Murid juga ya pemirsa. Murid juga. Hanya jenis ini. Murid juga. Ini sini ini yang tadi nanti akan saya ungkap kisahnya sini itu siapa dan bagaimana nanti akan saya ungkap di sana di tempat Maratangga ya Mas. Oh iya ini. Oke kita jalan lagi. Sudah nonton. Ini banyak kali penita penunggunya. Terus kamera berjalan terus untuk perjalanan yang agak sakral ini ya. Terima kasih juga pemirsa. Aduh, ini gak cuma lihat sih dia.
Iya. Lumayan. Berarti mah, Allah Akbar. Wih, Awas, sama jangan sampai ke sana. Curang bisa, curang. curang, hati-hati tuh. Tuh. Awas belakang. Kita berjalan di pinggir jurang pemirsa. Hati-hati ya. Hati-hati pemirsa semua. Tuh sungainya tuh. Tapi dah. Tuh sungainya. Coba kita lihat tuh persawahan. Cukup ekstrim juga jalannya. Allah Akbar kan. Jalannya lumayan. Benar, tahun. Jalannya licin ya. Kalau bisa, jalannya dilepas. Tuh licin. Tadi mas ini agak jatuh ya. Dia jatuh. Tapi itu mata dua tadi mas. Nikmati bane, jeruk plastik ya, ngomong guys. Wah, apakah mas? Siapa yang jatuh? Siapa jatuh? Ndi. Ada yang Ndi. jatuh. Kucing apa? Ndi. Hah? Ayo kayak salut kayak. Apa itu? Siapa? Kucing apa ya? Hah? Pelacan. Oh itu apa guys? Pelacan. 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 Waduh. Keluar. Pelacan om, pelacan. Sana om. Ada pelacan Oh, gimana? binatang. Binatang. Pelacan. Lacan tuh. Lari. Tikus lah. Ngomong tikus. Katanya nurut. Anaknya Awas hati-hati. itu Hati-hati, hati-hati. Papa licin mana dan sama yang sih? Udah, Dan. Tuh sungainya. Wah. Becek ini ya. Tolong Pak, kena ke kurungnya ya. Enggak kacau. Kau bukan nih. Paling ini nggak bisa turun ke bawah ya om ya? Apa? Nggak bisa turun ke bawah ya, cuma dari atas ya. Ya, lihat suasana nanti. Kalau kita lihat turun, kalau saya jadi ke atas. Karena medan di. Ini perjalanannya sangat jauh. Oke, ini pemirsa perjalanan menuju Curug Matarangga ya. Maratangga om. Maratangga. Tuh. Awas, Niblos. Awas. Saya mesti pelan-pelan mas. Awas, pelan-pelan. Mungkin Kita semua hati-hati ya. ngantri ya. Selamat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Awas, selamat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Wah, becek ini. Ah, pacaran di tempat kayak gini apa ya? inilah konten asik. Nanti pulangnya lumayan juga. Kamera anak bener nomornya guys. Mantap jalannya. Ada jeglongan. Awas. Awas, ada lubang. Awas, ada lubang, ada lubang. Awas. Lubang. Lompat. Lompat. Lubang tuh lubang. Mas lubang itu mas. Awas. Lubang ini lubang. Aduh, lumayan juga ya. Ekstrim pemirsa. Mantap. Itu suram tuh. Tuh, Awas, hati-hati. tetap hati-hati ya. Hujan guys. Habis hujan sih
Hujan jadi jalannya besar. Awas ini kabur. Apa? Muring. Tuh. Hujan tuh. Jauh juga ya Mas. Kita berapa kilo? Hati-hati. Awas. Pelan-pelan, jangan mata masing-masing. Hati-hati ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, filmnya paling dulu. Ora lah. Tuh. Coba nangel apa ora? Ora. Tekan orang tinggal ini beres kan kan kira oke nih. Makan bola atau gimana? Mas Dan. Awas. Kita fokus makan bro. Tempatnya Allah Akbar. Suara apa tadi bisa? Coba tuh ke atas, ke bawah bukit. Tuh. Di bawah. Ini padahal masih sore, tapi Ini baru jam 8. baru jam 8. Mencekam banget pemirsa. Udah, auranya udah. Gimana Om? Mencengkam ya Om ya? Mencekam. Awas batunya sih. Tuh batu. Bismillah. ada yang pacaran di Awas naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan keburu masuk lokasi pemirsa. Tuh gubuk. Udah hampir sampai. Ini udah sampai di lokasi ya. Lumayan juga. Tuh. Lagi nggak kena banjir ya Mas. Aman ya. Coba lewat ke atas. Kita di bawah bukit pemirsa. Tuh. Yo, sensor yo, tekan. Keren banget. Tuh, kita di bawah. Tuh. Kita ada di bawah kali ya, di dasar sungai. Pemirsa, ini kita udah sampai lokasi ya. Ini namanya kan pernah banjir ya. Sungai. Aman ya, nggak pernah banjir ya. Kalau ini nggak pernah banjir ya. Coba bisa. Lihat, keliling. Ini namanya pura-pura. Ini batu pura-pura. Persis kayak pura-pura. Persis. Nah, Batu pura-pura, Beb. nah, ini dia. Ini mau tahu nih. Ini mana tangga ini ya? Ini mana tangga? Kalau gambar kan Kalau udah agak ketinggi dan kalau di tengah, kalau itu musim hujan, antuk banget, Beb. kalian lari apa? Semua orang gugur, Kalau alihnya bisa atau banjir besar. Persis coba, kamera perhatikan. Ini pura-pura, kaki dan ini kepalanya. Batu pura-pura. Nah, persis ya.
Oke, kita akan kupas di sini, tapi agak minggir sedikit, semua truk minggir barangkali nanti kena banjir. Cari tempat yang aman aja Om. Terlalu beresiko ya Om. Kita di atas batu. Coba semua naik ke atas batu. Naik. Kita akan naik tinggi. Kita naik. Oke. Mungkin di sini nggak bisa kena banjir ya, kalau ada banjir. Untuk ekstrim. Waduh. Angel Ini, Om. Mas. Angel tuh. Semua naik sini. Semua kru di sini. Ayo. Masuk, naik. Kita bisa lihat dari sini, dari dekat nanti ya, tidak semua. Oke. Tolong posisi yang tinggi. Baik kamera dari sini Mas. Biar lihat curugnya nanti. Bukan Bapak nggak ada pertarungan. Ada Mas, kamera Mas. Ini nggak ada pertarungan. Duduk sini. Untuk live yang bisa pendampingan dengan kameramen. Nah, nanti kita cari tempat yang itu ya kan. Kita fokuskan ke arah dulu. Kita di sini nggak bermaksud jahat, tidak bermaksud mengusik, dan kita tidak ada unsur lain kecuali hanya ingin sekedar mengenalkan masyarakat. Nah, masyarakat bahwa di sini ada tempat yang sangat indah, sangat istimewa untuk kita kunjungi dan kita syukuri ya atas anugerah Allah. Oke pemirsa, akan saya ceritakan tentang sejarah. Baterai. Yang megang baterai kesini, yang pegang baterai. Untuk sejarah curug ini. Oke. Kita ceritakan sekali lagi, akan saya kupas sejarah tentang curug Maratangga ya. Dan curug sini nih. Tadi saya di sana sudah saya tunjukkan curug sini ini yang kecil, dan di sini curug Maratangga yang terkenal. Sampai pernah saya lihat di televisi juga, Trans TV ataupun Trans 7 ya, sudah mengupas tempat ini sejak petualang. Tapi yang saya lihat itu tidak mengupas tentang misterinya, tidak. Dia hanya mengupas tentang sejak petualang. Tapi saya di sini berikan diri untuk memberikan satu wawasan bahwa di sini ada satu penunggu yang legendaris. Dulu pada cerita tersebut, konon mitosnya ya, kenapa disebut Maratangga? Dulu hiduplah seorang kakak ya, juru kunci di sini, yaitu Mbah Maratangga. Dia nggak sendirian. Dia bersama dua orang, yaitu si Nini yang tadi di sana itu, dan Nyi Ronggeng yang di atas. Mungkin ada makomnya, tapi maaf nggak bisa ditunjukkan karena ini malam. Di atas sana ada dua makom. Menurut Pak Matinsa juga ada dua makom. Itu adalah makomnya Nyi Ronggeng. Nah, saya lanjutkan pemirsa. Kenapa jadi Maratangga? Dulu si Nini sama Nyi Ronggeng itu bersahabat, berdekatan. Pada suatu ketika, namanya Ronggeng itu punya satu alat musik, yaitu gamelan. Tahu kan gamelan, alat Jawa ya? Gamelan alat Jawa berupa kendang dan juga sejenisnya. Pada suatu hari, si Nini tersebut berkunjunglah ke tempat Nyi Ronggeng, bahwa di salah satu desa, yaitu di Kalijambu, Kabupaten Tegal ya, Kecamatan Bojong, namanya Dasri. Dia minjem alat gamelan tadi. Maka dipinjemilah Nyi Ronggeng ke Nyi Dasri itu. Tapi setelah sampai pada waktunya, Nyi Ronggeng minta untuk dikembalikan semua alat tadi, alat gamelan tadi. Tapi apa? Ternyata setelah dihitung semuanya, output ada yang kurang.
yaitu kendang. Kendangnya kurang satu. Nah, kenapa? Akhirnya penyerang tersebut mendatangi hasil tersebut yang di Kali Jambu ya, menurut ceritanya. Tapi ternyata alat itu ada di bawah bantal, sehingga ini hasil sendiri. Setelah diambil, dia bilang bohong, katanya nggak ada. Karena orang semasa dibohongin, ini orang itu marah banget, marah dan dikutuk di hasil tersebut. Karena apa? Merasa dibohongin. Dikutuk apa kutukannya di dalam itu? Sekalipun kamu akan kaya raya dan kamu banyak harta, tidak akan pernah lepas dari yang mencuri, selalu mengambil hak orang lain, katanya Ronggeng kutukannya tersebut. Nah, karena zaman waktu itu masih orang-orang suka itu apa ya, tirakat, omongannya pasti jadi kenyataan. Dan jadilah kendang tersebut ular siluman yang bentuknya seperti kendang. Jadi ekor sama kepala sama, dan sampai sekarang pun masih ada. Kalau saya cuma tempatin, ini ada sekitar sini ular kendangnya, ular siluman ada di sini. Coba arah sana, di situ tempatnya. Juga ada buaya mas ya, di depannya kura-kura yang tadi saya tunjukin tadi. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Karena merasa kesal, akhirnya si Nini datanglah ke Nyi Ronggeng untuk minta maaf. Nah, kedatangan tersebut yang dalam hati itu apa? Merek, dekat, datang ke tetangga dan minta maaf. Akhirnya kalau kata orang Jawa itu marah tangga, dekat ke tetangga. Akhirnya bilang nama sebuah curug, yaitu marah tangga. Pemirsa dimanapun berada, untuk cerita ini hanya legendaris, cerita dari rakyat turun-temurun, dan saya tidak bisa menjamin 100% kebenaran, karena 100% kebenaran adalah milik Allah. Sekali lagi, kebenaran milik Allah. Kami di sini manusia, kita lepas dari salah. Ini adalah cerita, mungkin bisa jadi legenda, bisa jadi pengingat untuk anak cucu kita nanti. Pernah terjadi satu cerita legendaris ya tentang martang tersebut. Tadi saya katakan. Baiklah, mungkin pemirsa di sana penasaran. Yang saya katakan di awal, bahwa di sini ada penunggunya, Raden siapa tapi namanya nggak mau disebutin, seorang Raden. Dia penunggu di sini. Dan di atas sana adalah Nyai Ronggeng di atasnya, yang ada makom. Untuk lebih yakin lagi bahwa mitos itu yang maha halus benar ada, mari kita buktikan dengan mediator. Karena kalau kita pakai mata telanjang, jelas kita nggak bisa lihat. Kita kalau mata ini, mata batin, insya Allah semua di sini, semua yang hadir di sini itu rapat pemirsa, pada nonton kita semua. Dari makhluk Allah, bangsa jin, dari yang muslim, yang bukan muslim, semua di sini. Termasuk batu kura-kura itu batu siluman, ada silumannya di situ. Siluman kura-kura. Bisa kita lihat kura-kura. Oke. Karena waktunya cukup sore, tapi terlalu malam juga saya nggak berani. Angin udah banter, anginnya kencang, curunya itu. Makanya saya langsung akan manggil satu penunggu yang paling benar di sini, yaitu Mbak Maratangga. Coba ada bagus. Indah, kalau siang indah. Tapi kita lihat misterinya. Kita ambil dari misteri. Jadi apa tujuan kita? Jagalah alam ini, jagalah mata air ini, curug ini, jangan buat kotor atau maksiat. Boleh main di sini boleh, tapi jangan maksiat. Dan selalu berdoa minta sama Allah untuk keselamatan terutama. Dan menghargai yang di sini. Karena di sini suka menghargai kita kok, tidak macam-macam. Tolong para kru waspada ya. Ini semakin malam semakin banyak. Yang penasaran banyak.
Untuk mediator siap. Ini nggak ada pertarungan. Ini nggak ada pertarungan. Hanya kita bisa komunikasi agak melebih. Agak ke tengah. Tolong di sini nggak apa-apa mas. Iya. Kameramen ke bawah sedikit. Nah, pemirsa ini lagi penataan untuk tolong pengawasan penerangan ada yang selalu ke sana. Ada yang selalu menghadap ke sana. Jangan sampai sana digelapin. Oke, hati-hati. Baiklah, menurut saya mau saya katakan tadi. Posisinya belum pas nih Om. Belum mas ya. Ini Masyarakat selalu bawah. Kita takutnya ada banjir. Karena itu musim hujan. Udah, kenapa ada di situ dulu? nah, Boleh siap? oke. Siap ya? Oke. Untuk mediator, coba rasakan hawanya ya. Kita mau mulai siap-siap. Sudah ada aura yang nggak enak. Apa yang bunyi mas? Alarm. Ada makhluk halus ya. Nah di sini tempatnya. Tempatnya beliau di sini. Ini Mama Tangga. Kameranya kurang iso kan? Mor, Ini Mama Tangga berada ini. kang isor mana nih? Nah ini. Di sini Mama Tangga berada ini. Dan di sana atas ini ronggeng, makom. Iya bayang, ada kuburnya kan? Ini yang saya panggil Mbah Martangga dulu. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita jangan berkosong pikiran, jangan sampai ke bawah sana. Kita fokus pada satu kalimat yaitu Allah. Pemirsa, dia udah masuk, tapi sebelum saya minta maaf, saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan mengusik apapun. Saya ingin mengharapkan masyarakat untuk lebih menghormati alam, menjunjung tinggi sopan santun ya Pak. Angsal kula ngertos, ini bahasa Indonesia dengan catat mboten. Ya. Oke pemirsa, perlu kita ketahui semua di sana bahwa Indonesia bangsa jin yang dari umurnya sudah ribuan tahun tidak bisa Indonesia. Jadi dia lebih kenal dengan bahasa Jawa karena di Pulau Jawa, ya Pak. Kalau angsal matur panjenengan pertama punten kang kathah. Punten. Alhamdulillah. Tingkale kula boten badhe maksud kotor napa malih maksiat lho. Kula kepengin tekan mriki pertama mengenalkan kali masyarakat bahwa namanya alam itu tidak hanya sendiri, Mbak. Ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam goib. Ya. Nah, disinilah baik kalau kupas tentang penunggu Juruk Maratangga ini. Juruk Maratangga. Ini bukan kepala tangga kalau pakai ini. Mana penuhun ya? Nah, kalau parang atas dengan tambahnya pun tentang 1000 tahun, Pak.
ribuan. Berapa? Beliau di sini sebelum curug ini ada. Beliau sudah di sini. Sudah menunggu di sini. Di bagian ini pun ya, Mbak. Yang baru saya tunjukkan tadi. Istana itu jangan. Terus sumping kali lu pengen paket. Dengan curug itu. Curug Maratangga itu. Maaf ya suaranya terlalu kecil, tadi bisa apa katakanlah lebih keras lagi. Kita nanti akan bilang dengan bahasa Indonesia. Ngeten, Mbak. Tolong lampu jangan terlalu ya, kematannya mendapat agak tinggi sedikit. Nah, Iya. untuk belum suruh di kantor nih, Mbak, untuk beri tinggal. Terus kita mitos masyarakat ngepelerus memberikan penyerondeng. Nah, ngonten gagah nopo alat gamelan ya. Ternyata benar kata Mbah Maratangga bahwa mereka enten alat gamelan, yaitu alat Jawa, musik Jawa sing berbentuk kendang, gong dan seterusnya. Terus akan saya tanya lagi, nopo leres riyin alat tersebut diambil kali ini diasri, Mbak. Tinggal mereka, ini kali jambu. Ternyata betul. Ternyata benar alat itu dipinjam sama namanya Dasri, orang kali jambu ya. Apa? Nereno. Aslinya bukan darah itu, tapi peletakan buatan kertas. Jadi ya, ini kita menurutkan cerita aja deh. Terus nopo leres di salah satu alat itu enten sing ketinggalan nang mriko. Yang berbentuk kendang, Pak. Oke. Itu jawab bener, ada kendang yang tinggal di sana. Yang sampai sekarang katanya jadi siluman ular nih, Mbak. Nah, terus kembali langsung balik ke Maratangga. Maratangga itu kan berarti ngendong nih, Mbak. Berkunjung silaturahmi. Itu ya marak iki. Itu ya Maratangga, Maratangga dengan. Terus mboten nyironggeng itu napa ni sini sing teka maring mriko. Ini tasen. Ya. Nah, enggak benar. Jadi Maratangga adalah kata orang Jawa ya silaturahmi lah, merek maring tetangga dengan alasan mau mengambil alat musik yang mereka ambil. Akhirnya sini ini sama si Ronggeng saling ketemu nih, Bang. Saling ketemu, saling bertemu di salah satu rumah itu sini. Di makomnya Nyeronggeng di atas. Atasnya ada makom, atasnya curug itu ada makom. Terus masih ada makom. Katanya bener ada makom, makomnya Nyeronggeng kan. Terus dengan pada pesen opo, terus sampai kangen pemirsa andahan, pemirsa di luar sana, pesen opo, Mbak? Pesan dan pesan lah men, tanya terus sampai kangen. Oke?
Beliau pesen kalau mau ke sini lihat keindahan alam sini, pertama apa? Selalu berdoa untuk keselamatan diri sendiri, dan yang kedua jangan bermaksiat, dan yang ketiga jangan terlalu over atau bergembira terlalu gembira, guyon lah, Mbah. Itu silakan datang, tempatnya sangat indah. Tapi Mama Tangga sendiri bersahabat kok, bersahabat. Dan saya juga nggak ada yang jahat di sini, baik baik semua. Kasih pertama, kasih. Nah, kalau pada tagihan jenengan, nuwun sewu, maaf banget. Jenengan agam ini nopo. Iya. Ini saya sampai ratusan itu. Oke. Mbah Maratangga agamanya masih kepercayaan. Dia percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah. Tapi di sini saya tidak akan mengusik apapun. Karena kepercayaan milik pribadi masing-masing. Keyakinan adalah di sini. Kita nggak boleh mengusik orang yang sudah punya keyakinan. Ini Mbak. Suruh keyakinan masing-masing. Apapun orangnya, apapun golongannya, jangan suka mengusik keyakinan orang. Kecuali dia perang ya Mbak. Mengusik ya. Karena mau Islam, mau percayaan, pribadi masing-masing. Ya bagus. Tanggapi lanjut Pak. Alhamdulillah. Ngapunten nggih kula karena kula seorang muslim, orang Islam, jadi kula sering menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ini mboten keberatan. Nah, asal ngetos nyira ngene ku sakjane sinten, Pak? Mboten nama asli. Wonten, namanya sinten? Lanjut. Ini bukan wonten nyebutaken karena itu privasi, jadi nggak akan saya paksa. Itu hak pribadi masing-masing. Saudara kandung, saudara guru. Ternyata nyergen niku saudara seperguruan sama Mbah Maratangga. Harus ya. Nek kulo angsal takan malih jenengan dari Sunan Raden. Jok Sunan Raden. Tapi namanya mungkin boten kagak disebut. Dan puring sebut. Ada nopo sesek badan iki. Kalikan ya. Nggih, Mbak. Kulo pinten terlalu lama melas larene, tapi sudah mulai belum ngapunten ya. Belum ngapunten Kang Kata. Kembali ngapunten pun mucing jenengan. Belum bertemu jahat, hanya mengejar sekedar memberikan sejarah bahwa di sini ada satu makhluk Allah, yaitu jenengan Mbah Maratangga yang menunggu curug ini. Dan perlu dihormati, jangan dibuat kotor. Itu saja kok. Ingat para pemirsa yang berduduk di sini, hati-hati. Tadi pesannya beliau berdoa untuk keselamatan masing-masing. Yang kedua, jangan berbuat maksiat. Yang ketiga, jangan terlalu over atau nggak boleh ketawa yang terlalu terbapak. Tiga, jaga kesopanan. Berapa? Waktu 19 ada pesan khusus. Beliau pesan boleh duduk dimanapun di batu, tapi jangan di batu yang ada baterainya itu, batu apa kura-kura. Jangan sekali-kali berani duduk situ. Kalau berani duduk di batu kura, Mbah Maratangga akan marah dan akibatnya fatal. Ini Mbak. Oke. Ya, Bang. Satu sepatu. Oke. Dia pesan lagi yang menarik banget. Kalau masih
melanggar aturan dari Mahmara Tangga dan duduk di situ itu, saya tegaskan, nah di situ batu kura-kura itu ya sudah jelas banget dia akan dikutuk, akan menjadi batu kayak gitu. Ingat yang di rumah ya, yang pemirsa yang lihat tayangan ini, kalau sini boleh jangan sekali duduk situ. Ingatan kali-kali. Kalau masih mau duduk di situ, berarti dia akan jadi batu. Sama seperti itu. Kata beliau, bukan kata saya, bukan. Walaupun dia suaranya kecil. Ini pun. Insya Allah, mangkul pakai. Atas sini dengan Mahikulo Pakai. Oke, kita lanjutkan, kita di pasir-pasir Indonesia ya. Mahmara Tangga yang disebut dengan Raden titik-titik pesan batu itu suruh, saya disuruh untuk memager, untuk menutup aura-auranya. Karena di situ banyak anak-anak muda yang sering selfie di situ dan sering mainannya tidak baik. Biar kamu makan korban, kata beliau. Nanti insya Allah sesuai amanat saya tutup. Saya tutup nanti. Atas izin Allah dan izin Mahmara Tangga ya Pak. Minta ridhonya ya. Nanti saya tutup. Di situ tuh. Nanti tak situ. Yang kembali Pak. Beliau sudah cukup. Pertama dia pesen. Yang terakhir tadi, yang pertama jangan ada kesopanan. Jangan duduk di batu itu. Batu kura-kura kalau masih melanggar aturan. Nasibnya sama akan kayak batu itu. Dia dulu kura-kura mungkin karena masih situ. Jadi yang terakhir tadi pesan, saya suruh menutup tempat itu. Yang sangat tutup supaya tidak akan terjadi bahaya lagi, tidak akan jadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dulu didonengin Mbah, mangi kulo tutup. Dan masih kerja tentang begini apa pada kondur mau. Semoga kita ngapunten. Ngapun sing kata. Ngapun jangkang nggih. Kula nyuwun donek. Mumpun kula kesaken dengan kula pada saat itu angsane kula. Pemirsa, tadi Mahmara Tangga saya hadirkan. Keturunan Raden, agamanya kepercayaan, belum Muslim. Masuk angin pemirsa, hujan-hujanan. Dan di sini banyak sekali kerajaan. Yang paling penting kalian ketahui, pemirsa ketahui, dia minta saya untuk menutup waktu itu. Minta saya untuk menutup. Kenapa? Kalau alam saya nggak tahu, saya nggak punya apa-apa, apalagi ilmu kosong. Tapi Mahmara Tangga sendiri raja di sini. Sebelum ada curug di sini, sebelum ada sungai di sini, dulu masih desa. Dia sudah menunggu di sini. Tapi kenapa nyuruh saya untuk menutup itu? Allah alam ya, saya nggak tahu. Akan saya tutup dan saya patuhi amanatnya nanti. Sebenarnya ada yang mau masuk lagi. Ini ronggeng ya. Dia mau pesan. Barangkali penasaran apakah siapa Nyi Ronggeng tersebut. Melihat luar enggak apa? Enggak. Kan lonjor aja enggak apa-apa. Ini Nyi Ronggeng perempuan. Akan saya panggil Nyi Ronggeng ke sini. Tanggung. Kameramen enggak capek? Enggak. Semuanya enggak ada yang kena apa-apa? Enggak ada. Ya. Nyi Ronggeng yang ngapain di sana? Aturannya fokusnya lu kan. Di atas. Besar baik ini. Kalau rekomnya berarti dia sosok manusia. Ini Dulu. ya, fokusnya. Dan perlu kalian ketahui, untuk dipanggil itu bukan roh, tapi korin, ya. Dan bukan arwah, tapi korin. Perlu kalian ketahui. Jangan salah. Kita manggil korin dari Nyi Ronggeng tersebut di atas sana.
Oke pemirsa, tolong kamera fokus pada sini. Akan saya panggil lah. Ini ronggeng. Dia cantik banget. Tinggi. Maaf, saya sudah nggak sopan manggil dengan saya sudah hadir. Oke, mediator siap, sudah di atas. Oke. Ini ronggeng. Asli, real dan nyata, tidak ada settingan. Nyai, ini mengapunten kata. Walaupun sudah pun katakanlah bacor, pun bacor dan jenengan. Kata apa? Nah, jenengan bukan keberatan dulu pada takan asal betul. Asal ya. Jenengan kata nama betul. Namanya sih betul. Ternyata ada. Ini ronggeng riyen sahabat kalian misi sana. Jangan bentar usik kula teng mriki. Alhamdulillah. Tadi kula pun manggil Mbah Maratangga. Ternyata saudara seperguruan ya. Dan jangan masih keturunan ningrat. Ini apa lagi yang bingung? Ini apa lagi? Oke. Tentang sejarah ini Mbah. Curug. Jangan tapi di sarang kali Mbah Maratangga tekane. Barengan. Mun enten sing kula pirang, pemberikan ten gua. Lu gua nopo, Mbak? Nyai. Iya. Dengan siluman. Gua siluman. Siluman ular dan udang ya. Ternyata gua di situ kan ada gua ya Mas ya. Di atas ada gua. Tapi karena malam kita tunjukkan ada gua di atas. Kalau siang baru merusak sini. Itu katanya ronggeng gua siluman. Itu yang sudah katakan siluman ular kendang. Ya, siluman kendang. Di atas ada. Sampai ngantos ini kita sing ya. Nah, sampai sekarang masih. Jadi jangan berubah macam-macam di sini. Siluman, jangan di atas. Surga ada sebuah gua. Kalau taken malah menurut oke. Teng mriki enten menurut mata batin kula. Kula ningali ada enten pintu goib Pak. Nyai. Pintu goib menuju laut selatan. Terus betul. Terus nih. Gimana saking berita? Tidur. Dia. Itu berarti penjenengan menuju laut selatan ya. Nek kula angsal lebih dalam lagi jenengan nuju anak buah Nyi Roro Kidul nopo Nyi Bloro. Ngapunten nggih Nyai, kula boten badhe musik lho. Rasakan ternyata yang saya katakan tadi sebelum manggil Mbah Maratangga dan Mbah Nyai Ronggeng ini, saya ngomong pertama kan ada pintu gaib, ternyata benar pintu gaib menuju ke pantai selatan.
Dan saya tanya lagi tadi, itu pintu gaibnya Nyi Ronggeng. Siapa Nyi Ronggeng? Dia sosok siluman. Ternyata Nyi Ronggeng ini anak buahnya Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong masih saudara dengan Nyi Roro Kidul. Menarik kan pemirsa untuk kita kupas? Menarik. Tapi saya nggak terlalu dalam, nggak terlalu jauh memanggil sosok Nyai yang tidak, katakanlah saya nggak pantas. Cukup Nyi Ronggeng ini ya. Boleh kita malih Nyai? Coba kita menyanyi apa malih? Sudah tertarik sangat. Ini Mbah Marat aja. Ini kebatan itu. Batu itu. Batu kura-kura. Jadi ini saksinya dengan tamu itu. Bukan kutukan, Nyai. Kengong. Sana. Oh. Oh. Satu saat. Paham. Pemirsa, supaya itu ke bawah, itu pintu gaibnya di situ, dan itu ke bawah jenengan ya. Saya taruh di situ. Nah, Pau Mah Maratangga niku nyuwun kemasan kula supados pintu niku nyuwun ditutup. Nek kula kan nutup. Dengan ikhlas napa mboten? Satu niki. Sareng ikhlas. Mungkin maksudnya Maratangga ditutup auranya kan men boten makan korban kan. Kan wis kemawon. Maksudnya jangan nek kula nutup men boten makan korban dengan ikhlas. Ikhlas. Ya mungkin salah maksud nih Mbak Nyai nggih. Nggih insyaallah tak tutup auranya. Auranya ageng sangat. Jadi selalu menyedot yang di korban nggih. Nggih mangke kula tutup auranya mawon. Dengan percaya kami kula insyaallah ya. Terus sampai gitu tujuannya mengingatkan masyarakat, mengingatkan yang berkunjung di sini supaya sampun berbuat kotor. Dengan saya kok. Baik banget. Dan perlu kalian ingat semua pemirsa. Sekali lagi hormatilah alam. Disitulah pintu gaib menuju laut selatan. Di situ. Nah, menurut tuturan Nyi Ronggeng, dialah yang keluar masuknya ke pantai selatan, yaitu dengan bertemu dengan Nyai. Dia nggak? Ini Bang. Mungkin dengan tas kekerasan buat tentang itu. Tas ya. Monggo akan cerita apa malih kalau Nah, ini kita pilih saniki. Tolong semua kumpul. Kumpul, fokuskan hati kalian. Karena Nyi Ronggeng suruh kalian untuk saya pakai. Baca kalian dengan sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kumpul. Saling bergandengan. Kalau bisa, nggak bisa, yang penting kumpul.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali duduk mendapatnya. Nah, kalau penasaran akhirnya bisa ngelalerin jauh di pagar enten apa sebenarnya? Setruk kebenjenengan enggak aku ngelawan ini insya Allah ngerti selesai. Ternyata Nyai Ronggeng tadi ngomong salah satu dari kalian ada yang mau ke bawah kesedot, makanya kalian semua mau suruh dipakai semua. Insya Allah aman, saya tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab penuh untuk kalian semua ya, untuk grup tidak ada yang kena masalah. Bisa kamu balik mau? Makanya lanang sih ngapunten ya. Biasanya Nyai Ronggeng bergerak, tapi karena ini raga-raga laki-laki jadinya bukan sopan, dia nggak mau bergerak. Dia anteng, dia sopan banget. Matur nuwun sangat Nyai. Ngomong musik jenengan. Salam kalih Nyi Roro Kidul, Nyi Bloro, gurine jenengan. Salam mau. Belum boten musik, belum boten niat ada perubahan sama sekali enggak. Keyakinan urusan masing-masing. Tapi belum beri satu tujuan, masyarakat sopan, mengerti alam dan menghargai makhluk Allah selain manusia. Ini kumawa, menghargai tok cukup. Gimana ini? Yang merasa bukan rasa musik kan, bukan marah. Sing kemberikan jadi cincangkan betul. Alhamdulillah. Teman-teman, ternyata di sini nggak ada yang akan marah. Kalau di sini ada yang marah, Nyai Ronggeng yang akan mengurus. Atau sangat Nyai. Terus sangat. Pada yang sampai kenal Alex. Sikap. Gimana? Jangan kalau aturi kondur, sepeda motor punya ngapunten sing kata. Nyuwun ngapunten sing kata, ya. Musik jenengan salam mawon kangge kuring jenengan. Salam, ya. Kalau aturi kondur. Sehat? Tarik. Ini masih penuh. Nah. Oke, bisa. Tadi ada tarik. Kesedot ke alamnya. Padahal alhamdulillah belum penuh. Saya tanggung jawab penuh. Saya tidak pernah bohong. Insya Allah nggak bohong. Saya tanggung jawab penuh dengan semua kru di sini. Semua tanpa kecuali. Sehat? Ketan kamera. Ngomong Pak jujur. Sehat? Sehat. Nggak ada apa-apanya ya. Tuh ya, mediator tetap alhamdulillah tambah seger ya Mas ya. Walaupun tadi gimana tadi? Mau kesedot, iya. Mau ke bawah, tadi enggak kan? Insya Allah jamin, izin Allah, nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke pemirsa, kita ke sana lagi ya. Karena desa ini amanah satu dari Mbah Maratangga, yang kedua dari Nyi Ronggeng, yaitu muridnya Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Suruh menutup auronnya biar jangan makan korban.
Akan saya tutup. Oke, kemudian agak duluan ya. Perhatikan kamera, ini bentuk kamera kuda, ini kakinya, ini kepala, ini batu kura-kura. Yang tadi cerita ini rombeng, dia ke bawahnya dorong ke sini. Dia aura sangat besar, sering memakan korban. Dan pintu gaib sebelah sini. Ini pintu gaib menuju ke pantai selatan. Katanya udah tadi, sampai sini. Nah, jadi hati-hati untuk para pengunjung, jangan berbuat macam-macam di sini. Dan yang perlu kalian ingat lagi, jangan duduk di atas ini, jangan manjat ke sini, jangan. Jangan tempat ini. Kalau bisa rumput dibersihin, ya, dibikin bagus. Kalau masih nangkang, masih mau di sini dan tidak sopan, akan seperti nasibnya. Kayak kata Mbah Maratangga, bukan kata saya, bukan. Oke, sesuai janji. Akan saya lakukan janjinya, saya penuhi janjinya. Tolong mas, materi itu. Saya hanya menutup pakai ini, auranya saya tutup. Tapi di sini enggak, karena tadi pesan pintunya jangan ditutup, karena Nyi Rombeng sering masih kepingin sering berkunjung ke pantai selatan. Tapi hanya batu ini yang ditutup. Ini insya Allah auranya sudah aman, tidak bahan korban. Tapi tolong jaga sopan santunnya, nggak enak. Pemirsa mungkin waktu cukup lama ya mas? Cukup lama. Kita akhir saja di sini, saya nggak ngecek sesuatu terlalu lama. Cukup kita sebagai ini sudah jadi kaput coba mas baterainya. Anda turun, ini sudah ada sosok yang melihat kita nih, yang putih-putih gitu. Nah itu, di situ ada, ya. Ini ada kondisi. Oke, mungkin itu satu kemudian dari kita. Kita akhiri saja sampai sini. Tadi sudah saya temui 2 orang, sebenarnya cuma 1 lagi, tapi waktunya nggak cukup mendukung kan, kita sudah nggak enak, jadi kita tutup saja. Sekali lagi saya pesan kepada pemirsa, jangan berbuat kotor, maksiat ataupun tempatnya di sini kalau pengen selamat. Ingat, semua keselamatan milik Allah, kebenaran milik Allah. Jadi saya tidak bisa mengucapkan benar, karena saya bukan siapapun dan bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang biasa, sugeng biasa lah. Nominal itu pun nggak ada. Kita akhiri saja. Sekali lagi saya pesan lagi itu. Kebenaran milik Allah. Kebenaran milik Allah dan milik Allah. Mutlak milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.